Oke, kedengaran ya. Oke, siap. Bang, ajak tim-timnya masuk live. Kita akan bedah. Nanti kita arahkan ke papan tulis. Oke, di-share ke grup, ke ini masing-masing ya. Kita siapin minum-minum dulu untuk para tamu. Ayo semuanya, jangan lupa siapin kertas pena ya. Kita akan bedah sedetail mungkin. Serap garis besar kalimatnya ya, poin-poinnya yang diserap. Suaranya jelas ya, Bapak Ibu. Suaranya jelas. Pak Sugeng Tanah Laut, ayo ajak teman-temannya di grup, kasih tahu ya. Ini kita udah mulai pada intinya ya. Suaranya jelas ya. Oke, luar biasa. Ayo ngopi dulu Bapak Ibu yang minum es. Kita santai, bisnis kita santai Bapak Ibu. Saya di Palembang ngembangin bisnis itu sambil presentasi sambil ngerokok Bapak Ibu. Kenapa? Kita bukan bicara mengesampingkan adab. Kita apalagi ruang terbuka kayak ini, bebas, enjoy. Yang penting nyaman sambil sholawat, sambil tidak ada beban, tapi ilmunya masuk. Jadi yang mau ngerokok nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke, siapin kertas pena ya Bapak Ibu. Kita mulai bedah-bedah hitung-hitungan ini. Kita fokus ke kita fokus ke gambar ya. Tolong, saya bukan petani basicnya, tapi saya juga berusaha terhadap untuk organik nih, mengadakan Gebiar Petani sukses. Oke. Untuk Gebiar Petani ya, Pak Ahmad Farik. Pokoknya simak. Ini yang harus disimak tuh, ini bagian ini yang harus paling penting disimak. Yang paling penting disimak tuh ini, dan penekanan keuntungan ya. Nah, fokus ke sini. Fokus ke sini ya. Oke, fokus ke sini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Gak apa-apa. Jam berapa Ustaz? Ini. Ada waktu? 12? Terkejar nggak waktunya? Azan di sini jam berapa Pak? Jam 12 pas. 15 menit nggak cukup ya ini. Tanggung takutnya. Oke, Bapak Ibu semua. Karena ini udah mendekati jam 12, habis itu nanti yang mau sholat di sana, musolanya ya. Musola di mana tadi? Di situ ya? Ada musola ada sini, Pak. Ya. Di depan ada masjid ya? Nah, atau di sini boleh, di sini luas juga kok. Nah, oke. Sambil istilah kata ngabisin waktu sampai azan ya. Kita bedah dulu knowledge tentang pupuk. Karena hari ini Bapak Ibu, spesial kita benar-benar akan membedah tentang bagaimana strategi Bapak Ibu buat 6 gebiar 6 sampai 7 bulan ke depan hanya fokus ke 6 gebiar acara door prize ya. Maka Bapak Ibu dibayar 5 mobil 115 juta dan 1 Pajero 450 juta. Goal settingnya di sana. Nah, untuk itu sebelum bicara target dan cara kerja, kita harus paham dulu tentang produk yang akan kita kembangkan. Oke? Nggak apa-apa ya, sambil ngerokok ya. Santai Bapak Ibu. Yang penting paham aja gitu. Ya pahamnya yang dicari, bukan pakaian, bukan kata-kata, ya itu. Oke?
Ini lagi ngatur minuman itu. Sini Pak. Pak. Ini nih. Oke, tulisannya nanti Bu Nopi, tulisannya nanti karena posisi udah mau jam 12. Jadi mungkin kita cut dulu untuk azan nantinya ya. Siapa yang pesan kopi hitam? Ini kita bicara knowledge ada dulu. Oke, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan karena saya bukan petani, saya bukan juga pemilik lahan berhektar-hektar, saya bukan praktisi pertanian. Jadi apa yang saya sampaikan bukan karena pengetahuan saya, tapi apa yang saya katakan ini adalah omongan dari formulator pencipta produk, profesornya yang ngomong. Saya cuma nyampaikan, nyambung lidah. Oke, pertama, Bapak Ibu, mungkin kita bisa sepakati, pupuk dari zaman dulu orang taunya petani taunya apa? Organik yang kompos ya. Dari tanaman-tanaman ditimbun ya, diolah, dikasih apa bakteri, maka dia jadi kompos. Nah, tahun 80-an tuh. Mungkin di Bangka juga sama, tahun 70-80. Nah, masuklah program pupuk kimia ya, sosialisasi dari PPL. Maka yang terjadi petani mulai berangsur-angsur beralih ke pupuk kimia. Benar nggak? Nah, masuk tahun 2000-an ke atas banyak MLM multi level yang bawa pupuk organik. Ternyata diterima sama masyarakat. Semua pupuk organik diterima masyarakat, sepakat nggak? Tapi kadang masyarakat sudah percaya, suplainya putus, MLM-nya tutup, benar nggak? Sehingga masyarakat balik lagi ke pupuk kimia. Nah, pupuk kimia zaman dulu aja, yang masih model sak-sakan ya, karung-karungan atau liquid jerigenan, itu pun masyarakat butuh, beli, benar nggak? Nah, masuk tahun 2019, 2018-19, muncullah teknologi baru. Apa seperti halnya pupuk-pupuk dari PT tetangga itu ya, yang apa slow release, eco farming gitu ya. Benar nggak? Tahu kan? Itu sudah teknologi terbaru Bapak Ibu. Ya, pupuknya bagus. Udah nggak lagi model jerigenan atau kotak-kotak besar, tapi sudah model tube kecil-kecil, simple, praktis. Farmingnya simple, plastikannya, benar nggak? Nah, itu teknologi terbaru, artinya apa? Masyarakat menerima, terbukti omset puluhan miliar. Tetapi kadang penetrasi cara mengembangkan pupuknya yang salah dari oknum-oknum leader. Sepakat nggak? Dimana oknum leader banyak fokus ke mengeksekusi masyarakat petani hanya untuk kejar reward. Benar? Sehingga apa? Petani yang secara kebutuhan belinya misalkan cukup 5-10 juta, akhirnya beli puluhan juta, tapi setelah itu tidak dibantu dukungan teknis dasar pengaplikasian. Karena pupuk organik itu masih mengandung mikroba, masih mengandung mikroorganisme, bakteri. Sehingga harus dipastikan teknisnya pengaplikasian tepat. Dicampur dulu dengan ABCD, dioplos dulu supaya bakterinya tetap hidup dan diserap menjadi peleburan di pemupukan di akar. Dan pengaplikasian itu di akar. Benar nggak? Nah, banyak masyarakat tidak mendapatkan edukasi sehingga apa? Pupuknya merasa udah banyak, ternyata sama seperti ampas. Makanya tidak terjadi belanja ulang. Nah, itu masalah. Oke? Kedua, kita para leadernya terlalu mendadak ahli dalam ngembangin pupuk. Kita bukan ahli pupuk, tiba-tiba langsung mendadak ahli pupuk. Kita bukan ahli herbal, mendadak ahli herbal. Mendadak ahli itu yang tidak baik, Bapak Ibu. Boleh dan wajib paham knowledge produk, tetapi bukan untuk mendadak ahli. Benar nggak? Nah, seperti itu ada leader saya ributin kemarin tuh. Pak, herbal kita nih bagus untuk orang diabetes yang suntik insulin, nggak perlu lagi pakai insulin, langsung ini aja. Nah, itu sesat menyesatkan. Benar nggak? Karena orang diabetes minum sesendok nasi itu yang udah pakai insulin itu udah langsung naik gula. Nah, maka dia melarang. Nah, itu mendadak ahli yang salah. Kedua, dia mendadak ahli tentang pupuk. Sehingga seorang insinyur pertanian kalah sama dia. Yang terjadi bukannya orang percaya, malah menolak. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu balik ke knowledge. Setelah lahir produk pupuk seperti tetangga tadi, sekarang di Indonesia kehadiran pupuk terbaru. Modelnya sasetan, modelnya cair, satu saset cuma 10 mili. Ya, 10 mili.
Nah, ini kayak obat komik, kayak obat batuk, simple. Tetapi ini adalah biangnya pupuk. Kenapa? Karena pupuk ini adalah pupuk dengan nanoteknologi Jepang. Hasil filterisasi, hasil penyulingan dari yang namanya sari-sari buah-buahan. Difilter menggunakan nanoteknologi Jepang, sehingga pupuk ini sudah tidak ada kandungan mikrobanya lagi. Sudah tidak ada kandungan mikroorganismenya lagi. Nah, artinya apa? Tidak takut, tidak khawatir ada misalkan bercampur pupuk kimia. Karena kenapa? Nggak ada makhluk hidupnya lagi. Nah, itu pertama. Kedua, pupuk ini Bapak Ibu, ya, ini kata formulator ya, sudah, nanti lihat di brosur yang kami bagikan, sudah mencakupi 2 unsur pupuk. Pupuk unsur hara makro sama pupuk unsur hara mikro. Nah, kalau makro kan kita tahu semua kan, kayak mutiara ya, urea, NPK itu ya. Itu makro kan. Nah, ditambah mikronya, suplemennya. Jadi sudah paket lengkap. Makanya kita tidak perlu terlalu paham tentang pupuk, cukup dengan bawa pupuk ini kasih ke mereka yang paham. Siapa yang paham dengan ini? Kelompok tani, Gapoktan, penyuluhan, PPL ya, penyuluh. Mereka yang paham unsur hara yang tergantung di pupuk ini. Mereka yang paham di tanah mereka, di daerah mereka yang berbeda-beda topologi daerahnya, membutuhkan unsur hara apa saja di tanaman-tanaman mereka, mereka yang paham. Mereka tahu pH tanah daerah mereka kecil, asam. Dengan ada peningkat pH tanah, maka butuh pupuk ini. Mereka yang paham Bapak Ibu. Simple bisnis ini. Tidak perlu kita terlalu paham dengan pupuk ini. Yang penting arahkan, diskusikan kebutuhan pertanian dengan yang berkepentingan. Nah, itu ya, simple ya. Jadi saya tidak akan membedah satu-satu, saya bukan ahlinya. Nah, selanjutnya, pupuk ini sudah bisa diterapkan di semua jenis tanaman dan tumbuhan. Baik itu hortikultura, baik juga palawija. Nah, kalau palawija tanaman keras, ya kan? Kalau hortikultura tanaman lembut. Nah, kalau hortikultura Bapak Ibu, 1 saset 1 tangki. Ya. Di kotak ada anjuran dari perusahaan 1 saset ini untuk 20 sampai 40 liter air. Nah, tetapi yang beredar di masyarakat itu rata-rata 16 sampai 20 liter tangki semprotnya. Nah, jadi nggak masalah. Ya, nggak masalah. 1 saset. 1 saset 1 tangki ini. Iya, betul. Gitu. Tangki yang 16 sampai 20, Pak. Oke? Nah, itu kalau hortikultura. Bagaimana dosis penyemprotannya? Masa penyemprotan? Sama sekali tidak merubah pola pemupukan selama ini. Contoh, nanam padi 5 kali mupuk pakai urea. Berarti pakai ini 5 kali nyemprot. Gitu Pak ya. Jadi tidak merubah kebiasaan. Nah, ini pun bukan menghilangkan penggunaan pupuk kimia kata formulator kita, tapi mengurangi pemakaian pupuk kimia. Yang biasanya 1 hektar padi misalkan ngabisin 100 kilo. Misalkan. Ini cukup 30 kilo aja. 70%-nya ganti pakai ini. Kenapa? Biar tidak kaget. Yang selama ini pakai pupuk kimia langsung kaget dipakai ini semua. Nah, gitu loh. Jadi berangsur-angsur. 4 kali 5 kali tanam barulah bisa lepas pakai kimia. Nah, tetapi masyarakat kita, petani-petani kita kadang lebih menginovasikan. Yang kita bilang 30% aja kimianya, mereka tidak pakai kimia sama sekali. Contoh di jalur 10. Di desa Air Saleh di Lampung. Di Sumatera Selatan. Itu pH tanah mereka 5,5. Asam Bapak Ibu. Ternyata sama mereka dipakaikan pupuk ini tanpa menggunakan kimia sama sekali. Jadi besok nanam, hari ini tanahnya disemprot dulu. Pakai 2 tangki, 1 tangki 2 liter ini. 2 saset ini Pak. 1 tangki yang 20 liter pakai 2 saset ini. Disemprot tanahnya.
Setelah itu besok baru ditanam, hari ke-7 baru semprot lagi, 2 saset lagi. Kenapa? Karena mereka PPL dan kelompok tani mereka paham kebutuhan dasar dari tanah tersebut. Karena pH-nya asam, makanya dia pakai 2 saset. Nah, makanya nanti kalau bicara pupuk, yang penting adalah paham kebutuhan dari tanaman daerah masing-masing. Karena beda daerah, beda kebutuhan unsur hara, kebutuhan airnya beda-beda, beda tanaman beda juga. Nah, makanya nanti jangan fokus ke, oh 1 saset 1 tangki, jangan. Tapi lihat komposisi kebutuhan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sawit, 1 saset 1 tangki, pohon. 1 saset 1 pohon. Di mana? Taruh aja di pelepahnya. Di pelepah. Nah, lebih bagus, ini insinyur profesor pertanian yang ngomong, taruh di pelepah nomor 17. Jadi kalau sawit yang masih bisa dijangkau, itu kan bentuknya spiral, Pak. Ya, spiral, bukan bulat. Inilah kuasa Allah tentang sawit. Kalau bulat, Pak, kalau bulat ya, kita dodos itu jatuh ke bawah, mati banyak tukang dodos, Pak. Benar nggak? Ah, maka dia spiral. Kenapa? Pelepahnya di sini, buahnya sih. Kapan didodos, buahnya melanting ke samping. Itu kuasa Allah, kita mau lihat. Benar? Nah, artinya apa? Tarik lurus dari atas, bentuk spiral itu, tarik garis lurus. Di situ mulai hitung dari pangkal, putar ke bawah. Pelepah nomor 17 itu titik imunitas dari pohon sawit. Dari atas sudah didodos. Boleh. Dari atas gitu. Iya, dari atas, dari titik paling atas ditarik, Pak. Kan ada pangkal dari setelah ditarik dari spiral lingkaran ke bawah tuh. Itu yang masih bisa dilihat, yang masih terjangkau. Pelepah sawit itu sampai berapa? 35 pelepah ya. Nah, itu ya, Bapak Ibu, kuncinya di sana. Kalau mau cepat pembuktian. Oke? Nah, kalau ternyata petani banyak cara. Ada yang dibor, ada yang pakai pahat ya. Ada juga pakai yang bekas dodosannya dibacok ulang. Yang penting adalah bagaimana pupuk ini masuk ke pohon di salah satu sudut aja. Udah simple. Biarkan teknologi yang bekerja. Semua video kita testimoni benar-benar luar biasa. Nah, karena ini udah azan, yang mau sholat nanti di sana boleh. Di mana lagi, Pak? Masjidnya di situ ya? Dekat ya? Nah, pokoknya diatur aja di mana. Setelah itu kita balik lagi, kita baru bicara hitung-hitungan angka. Ya, entah nanti setelah sholat mau makan-makan dulu silakan. Oke, kita siapin menunya, ada ayam sama lele itu. Disiapin panitia. Oke, Bapak Ibu ya. Untuk live mungkin kita bisa sambung lagi atau mau pantengin, karena pada intinya nanti kita akan bedah hitung-hitungan. Kunci dari presentasi kita pada hari ini adalah hitung-hitungan itu yang paling penting. Ya, karena ini azan, jadi kita cut dulu aja. Ini luar biasa ya, tim kita lintas MLM hadir, Ayo Bapak Ibu makan siang dulu, sholat dulu, nggak apa-apa, nggak usah terlalu dikejar. Intinya materi tetap akan kita sampaikan dan pastikan Bapak Ibu Allah kasih kepahaman, ya. Jadi yang mau makan siang, yang mau minum kopi, yang mau sholat, silakan sholat aja dulu ya. Bang Maul, komandan kita keren-keren. Pak Pri, nah ini sebagai contoh juga Pak Pri mau buat acara besar. Oke, pokoknya balik lagi yang habis sholat, habis apa, pantengin lagi ya. Jangan sampai ketinggalan ya materinya, penting itu. Saya karena musafir, Ustaz, musafir. Jadi ya, siapa? Luar biasa sekali. Masya Allah. Hah? Boleh praktek tuh. Luar biasa bunganya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Udah berarti terbukti kan. Nanti kasih testimoni aja, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, banyak terbukti katanya, terbukti luar biasa. Oke, nggak apa-apa ya, Pak Sugeng, makan aja dulu, makan siang.
Pokoknya tetap kita akan presentasi lagi. Ya. Iya, di sini boleh tak? Ada tempat. Lega ya di situ ya. Iya, lega. Kenal. Jadi Palembang ini mana? Sekarang di ini Pak, di rumah baru kita di depan Pusri. Iya, Lebak Jaya 3. Sama Pak Haji Senwa kenal nggak? Di mana dia Pak? Oh, aku baru tinggal situ. Baru bangun rumah hasil ini lah bisnis ini. Beliau sering ke rumah. Ini waktu itu dia pesan jurnal dia. Oh iya. Di pusat sering. Kenalkan beliau lah Ustadz Umar yang tim kita pegang wilayah Bangka Selatan. Siap. Percontohan Iya. udah kalau di sawah udah hampir 2 bulan. Di sawit sudah kelihatan. Pokoknya kalau di Bangka tim beliau ini kan sudah banyak pembuktian, testimoni dan lain. Aku datang itu sekedar penegasan program aja sih. Kalau ngomset dan lain-lain buka market udah pada paham semua kan, karena kita ngutamain produk kualitas kan gitu. Kebetulan beliau sama Pak Bupati dekat sekali. Masya Allah. Itulah makanya Bisa tuh. Karena di Palembang pun kan sekarang lagi mau pencalonan semua Pak. Nah itu bisa digunakan metode gebiar ini yang sangat sederhana. Target suara dapat, duitnya balik lagi. Dan hitung-hitungannya ada di sini. Real apa enggak kita simak sama-sama. Bukan kita aja ngomong bagus kan gitu. Sudut pandang orang kan beda-beda Ustaz. Nah silakan kita dari sudut pandang masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah kekurangannya di mana kita review. Ada nggak? Loh kalau nggak ada kekurangan, justru luar biasa. Gitu. Ini makanya alhamdulillah Pak Ustadz sempat untuk hadir kan langsung. Alhamdulillah. Setelah ini kan kita langsung mau gaspol untuk ketemu Pak Bupati langsung. Siap. Karena pembuktian sudah bisa Iya. menjual. Dan terpenting untuk tim pemenangan, ya kan tim pemenangan apa-apa yang menjadi bagian dari program, dia paham keuntungan. Iya. Paham keuntungan aja. Kayak Bupati, paham keuntungannya apa? Dari segi modalnya nggak seberapa, balik lagi suara dapet. Nah kalau dia paham esensi keuntungan tadi, pasti akan terima. Gitu. Karena kita kesini, ini live. Seluruh Indonesia menyaksikan. Artinya apa? Kita transparan. Kita bukan ditutup-tutupi. Semua orang memandang, semua orang nyimak, semua orang punya sudut pandang. Nah, artinya apa? Kita bebas. Kita nggak ada beban gitu. Nah itu Pak. Jadi ayo kita sama-sama fokus bagaimana keuntungan didapat oleh mereka yang ikut program kita. Karena kita menciptakan program bukan untuk nipu-nipu orang, jolimin orang. Gitu. Insya Allah. Jadi semua punya bagian-bagian keuntungan. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Ini belum gini ya, kopi. Nanti turun kita. Kemarin Saya kan baru ini yang ngasih kembang kan. Iya. Baru pilih hitam loh. Ini udah luar biasa. Untuk asbab ruqyah Ustaz. Iya, ini kan sama kopi. Ah. Ini dalam jarum ahli rukiah nih. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya kan? Bener. 11 paket Orang memang. sakit sedikit, saya tawarin. Iya. Dulu nih mudah-mudahan. Bener, Coba- Ustaz. Cobain semua ya, tambah lagi. Iya, alhamdulillah. Bener Ustaz. Palembang juga gitu. Ustaz Rijal lain-lain semuanya kayak gitu. Kemarin ini saya ngambil 2 paket. Agak lambat memang. Heeh. Tapi dia ngefeknya ke kesehatan dulu, bukan lebih ke mompa jantung. Kalau ada kopi-kopi itu kan mompa jantung deh. Otak Ini sakit. yang pertama tuh lebih cepat perkembangan. Itu Ustaz. Kalau lebih cepat. Orang itu sehat soalnya kan. Bener. Daripada itu sehat, tanaman itu badan dulu kan. Betul. Bener. Tanaman. Ini udah sehat baru Makanya beliau kan fokusnya ke pupuk. Tapi ininya besar juga Ustaz. Jadi pupuk yang dapat manusianya ya lebih cepat lagi. Ini kalau ini sudah dua yang pulau satu pulau kemarin ada 6 titik kita itu satu orang kota 4-5 ribu pohon punya Nah, dan punya PT juga 9 hektar dan dicoba sekarang tinggal alhamdulillah. dan hasilnya sudah memuaskan. Siap. Kalau itu kita Wah, saya yakin lah dengan follow up pembinaan dan pengembangan. Deflon kemarin 19 kota ya. 19 kota kasih beliau itu memang deflon. Oh, Masya Allah. Iya. Iya. Smartco tadi ya. nah itu sawah juga kemarin ada dipuji dari PT itu. Heeh. Wah, kita kan ini ya dari ada kimia Oh. punya kita. Oh. sama-sama dapat itu dipuji ya kemarin. Alhamdulillah. Nah itu Ustaz. Nanti kita konsepkan kagak biar deh. Lancar. Amin. Iya.
Aku musafir ini. Oke, dibagi-bagi ya, di-share sambil makan, sambil nyimak boleh, silakan ya. Oke, yang mau videonya tetap live atau kita cut dulu sekitar setengah jam, kita mulai jadi video baru full bicara angka-angka gitu ya Bapak Ibu, video baru full bicara angka-angka ya, jadi enak kita. Oke, jangan lupa kembali lagi ya setengah jam lagi ya, biarkan para peserta makan-makan aja dulu ya. Bapak Ibu silakan makan-makan aja dulu dan balik lagi. Ini yang paling penting tuh di sini, hitung-hitungan angka. Oke? Bungkusin. Aduh, Banggun, Pak. Banggun nggak ikut ya. Oke, saya juga mungkin mau makan dulu, jadi mungkin videonya kita cut dulu ya. Kita balik lagi mungkin setengah jam, biarkan mereka makan-makan aja dulu. Wajib hadir lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.